Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita mendengar firman Tuhan memandu kita melakukan semua aktivitas yang baik hari ini, yaitu dari 1 Samuel 12 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam sebuah periodisasi atau pergantian pengurus, baik di organisasi yang kecil para margaon, organisasi-organisasi di perusahaan, demikian juga di negara pergantian presiden, dan juga yaitu pengurus-pengurus yang lainnya, biasanya akan terjadi di sana ketidakpuasan antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Bahkan tidak sedikit yang merasa sakit hati dan akhirnya mau meninggalkan organisasi yang selama ini dia bernaung di sana, mau meninggalkan persekutuan yang selama ini dia sudah bersosialisasi di sana, dan yang dulu dia memperjuangkan dan memuji persekutuan itu, akhirnya dia bahkan mengkritisi dan tidak sedikit yang menjelek-jelekkan persekutuan tersebut. Hal itulah yang umum yang terjadi dalam kehidupan di dunia. Tapi dalam konteks bacaan ini Samuel tidak seperti itu. Ketika umat Israel menuntut satu pembaharuan dari sistem pemerintahan yang teokrasi, yang diperintah langsung oleh Tuhan melalui yaitu imam, melalui nabinya, melalui hambanya Samuel, mereka menuntut untuk melakukan satu sistem yang baru, yaitu kerajaan di mana ada seorang raja yang memimpin mereka menjadi birokrasi. Dan pada kesempatan inilah kemudian pergantian dari Samuel selanjutnya kepada Raja Saul. Samuel tidak mengutuki mereka, hanya mengingatkan bahwa permintaan itu, meminta satu raja bahkan selama ini adalah Tuhan yang meminta, mereka adalah dosa besar. Tetapi kalau mereka setia, Tuhan tidak akan pernah melenyapkan mereka. Karena itulah Samuel memberikan nasihat, memberikan penguatan kepada mereka. Kalaupun nanti mereka akan dipimpin seorang raja dari antara mereka yang diurapi oleh Tuhan, mereka harus tetap setia kepada pimpinan Tuhan, dan kemudian mereka juga harus setia melakukan hukum Taurat dan ketentuan kebenaran yang dari Tuhan, dan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, teladan Samuel ini hendaknya kita lakukan, baik di organisasi sekuler, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, apalagi di tengah gereja, secara khusus di HKBP yang pada tahun ini melakukan periodisasi, mulai dari seksi-seksi kepengurusan di gereja, kemudian pergantian dari pengurus-pengurus dewan, pengurus distrik, demikian juga sampai ke pusat. Hendaknya teladan Samuel ini mendoakan pengurus yang baru, memberikan nasihat supaya tetap setia di dalam Tuhan, dan kemudian menegaskan bahwa berkat Tuhan kepada pengurus lama dan pengurus yang baru adalah sama sepanjang setia di dalam Tuhan. Kiranya biarlah segala hal yang kita lakukan sebagai ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Selamat melakukan periodisasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami diberikan teladan yang baik melalui Samuel. Walau harus terjadi pergantian pergeseran kepemimpinan, dari kepemimpinan yang imamat melalui Samuel, yaitu pemerintahan teokrasi, kepada pemerintahan yang birokratif yang dipimpin oleh seorang raja, Samuel tetap mendoakan umatnya. Inilah teladan yang demikian juga bagi kami dalam hidup berorganisasi, di tengah kehidupan dunia, demikian juga di gereja. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.